Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang digital SD 166492 untuk mendengarkan narasumber kita memaparkan apa itu diseminasi pemahaman budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Nora Atika, untuk memaparkan pemahamannya tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Kepada Ibu Nora kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Asri. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati, beserta staf SD Negeri 1692, dan yang saya hormati juga kepada orang tua murid SD Negeri 1692 yang bersedia hadir meluangkan waktunya, ya ibu-ibu, untuk mendengarkan diseminasi pemahaman budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, saya Nora Atika. Saya sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 kelas 1190 Kota Tadi Tinggi. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling menciptakan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Ya, Bapak Ibu, jadi adapun tema kita hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, ada perubahan paradigma belajar. Saat kurikulum merdeka, dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka, jadi ada dia perubahan paradigma belajar dari waktu ke waktu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya Bapak Ibu. Nah, ini dia materi modul budaya positif yang akan saya paparkan, yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, yang akan sama-sama belajar apa itu perubahan paradigma belajar. Nanti ada yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol restitusi, yang terakhir yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, materi budaya positif adalah transformasi pendidikan saat ini menurut yang dibawa oleh Bapak Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus menuntut dan manusia merdeka. Jadi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, bahwa disiplin bersifat self-disiplin, yaitu disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Oke, saya mau ada ini pertanyaan pemantik. Apa yang Ibu tahu tentang apa itu disiplin, Bapak Ibu? Coba ada yang mau bantu menjawab? Silakan Mas. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Ya Bu. Disiplin positif itu adalah satu aturan yang harus kita
kita ikuti, yang harus kita patuhi. Aturan itu harus kita laksanakan dan dijalankan. Terima kasih. Ada yang ingin menambahi apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Ada dari Bapak Ibu? Iya. Apa itu disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai yang dia hargai, seperti itu. Oke. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Tadi kita sudah belajar, tadi saya sudah memaparkan tentang budaya positif. Lalu disiplin positif yang dibentuk dari keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana kita membentuk keyakinan kelas di dalam di kelas ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia ini teruntuk anak kita, anak didik kita, untuk menghindari hukuman katanya. Jadi semua perilaku manusia itu Bu memiliki motivasi atau tujuan. Jadi kalau misalnya anak itu beban, anak itu misalkan melanggar aturan, tidak disiplin, pasti karena dia punya tujuan atau motivasi dalam dirinya. Bisa itu karena untuk menghindari hukuman, ya kan Bu? Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Nah, ini adalah tindakan terendah dari perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi kalau kita datang tepat waktu hanya untuk takut dihukum, berarti itu merupakan tindakan yang motivasi yang datang dari luar diri kita sebagai manusia. Namanya itu motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kenapa anak itu misalnya menjalankan piket kelas? Nah, kenapa? Karena dia takut, karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya kan, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan motivasi. Ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Jadi kan Bapak Ibu, ini masih yang namanya adalah motivasi ekstrinsik, yang bukan datang dari dalam dirinya, melainkan karena ada sebabnya. Ya kan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Kebajikan ini adalah motivasi yang akan membuat orang memiliki disiplin positif. Jadi jika ada anak, jika kita yang menghadiri pertemuan misalnya gitu, atau kita di sekolah lah ya kan Bapak Ibu, kita di sekolah anak terlambat, anak buru-buru dia ke sekolah ya kan, mandi mempersiapkan diri. Kalau dia tujuannya itu untuk menghargai dirinya sendiri, berarti dia sudah menjalankan motivasi intrinsik, kodratnya. Itulah alaminya anak. Jadi yang paling baik motivasi, ya. Jadi tujuan akhir sebenarnya dari kedisiplinan diri itu adalah ini tadi, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka datang terlambat itu melaksanakan piket bukan karena mau takut dihukum, dan bukan karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tadi kita kan sudah masuk ke motivasi anak melakukan sesuatu disiplin. Ya, motivasinya apa? Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ketika anak itu diberikan hukuman dan penghargaan, identitas dirinya itu pasti gagal. Pasti dia merasa, misalnya dia pasti merasa hukuman itu menyakitkan, ya kan Bu? Menyakitkan bagi dia. Lalu dia pasti tidak nyaman. Misal contoh hukumannya misalnya menghormat bendera ya kan. Waktu saya sekolah dulu masih
situ ya Bu. Mungkin Bapak Ibu merasakan juga ya zaman dulu ya. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi di sekolah kita. Baru pasti membuat tidak nyaman. Terus murid takut. Murid pasti tidak mau sekolah lagi. Ya kan Bapak Ibu? Jadi itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu juga ada yang membuat gagal, ada yang membuat sukses. Terus kalau dengan hukuman, dia sadarnya itu dengan terpaksa, itu dia memaksa murid. Jadi kalau guru marah, berarti kan dia melakukan itu karena bukan karena dari dirinya tadi, bukan dari intrinsiknya tadi kan, bukan dari dalam, tapi dari luar, seperti itu. Kemudian penghargaan, ternyata penghargaan ini Bapak Ibu, saya juga sering melakukan ini dengan memberikan reward ya kan, karena nanti siapa yang bisa menjawab ya kan, kita kasih hadiah ya kan Bu. Ternyata ini tidak efektif karena nanti anak tadi ketika tidak diberikan semangat dia untuk belajar, iya ya kan Bu, apa Bu? Down dia nggak dapat hadiah, nggak mau jawab ya kan. Jadi anak-anak itu pasti merasa nggak ada hadiah sudahlah. Jadi memang tidak tidak efektif Bapak Ibu memberikan penghargaan atau reward. Mungkin kalau untuk ada asesmen misalnya bagi raport ya kan, boleh kita bagikan, boleh lah ya kan, setahun dua kali ya kan Bapak Ibu. Kemudian kalau kita kasih penghargaan dapat merusak hubungan kita sama murid. Jadi ada rasa dia berharap kalau dia tidak dikasih lagi. Kemudian mematikan kreativitas. Kayak saya bilang tadi, kalau dia tidak dikasih, dia nggak mau coba lagi. Tunggu ada rewardnya baru dia mau mengerjakan tugas-tugas dari guru maupun dari untuk orang tua. Jadi Bu, ini sifatnya disiplin positif ini Bu, untuk kita guru dan orang tua juga di rumah ya kan Bu. Jadi dia biar bersinergi ya kan, jadi saling dia dapat dia positifnya di rumah juga, dia dapat dia nanti disiplin positif dari rumah ya kan Bu. Jadi dia betul-betul menjalankan dari dirinya seperti itu. Harus ada dukungan dari orang tua. Kenapa? Makanya Bapak Ibu saya undang ke diseminasi ini. Kemudian ketika kita memberikan penghargaan, kita seperti merampas hak menghargai dirinya ya kan. Jadi kita kasihan nanti ada misalnya hadiah cuma 3 ya kan, jadi anak itu yang tadinya nggak dapat kan dia jadi kecewa ya kan, jadi dia nggak mau lagi mencoba. Jadi banyak sekali. Jadi ketika konsep disiplin dengan ketika kita melakukan hukuman dan memberi penghargaan, itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini dia konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu memberikan konsekuensi. Beda ya Bu, hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu Bu, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan. Contohnya, misal dia terlambat datang, tetap Bu, permisi, saya terlambat, dia terlambat 15 menit. Jadi konsekuensinya apa? Kita bilang saat jam istirahat kamu karena kamu sudah mengurangi waktu jam belajar, boleh kita buat dia tidak istirahat, jam istirahatnya kita ambil, boleh Bapak Ibu. Itu namanya konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi misalnya kita suruh menulis 1 lembar, itu ternyata hukuman Bapak Ibu. 1 lembar, saya berjanji tidak akan tidak akan terlambat, tidak akan ribut sampai 1 buku, itu ternyata itu tidak efektif, membuat identitas menjadi gagal. Jadi kalau dia menggunakan konsekuensi, dia merupakan identitas disiplin sukses. Kemudian restitusi Bapak Ibu, ini nanti di akhir akan saya jelaskan lebih rumit. Restitusi ini membuat murid bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi restitusi ini membuat kita murid dengan guru berdialog.
Nah, kita tanya, apa yang mendasari dia terlambat? Ya kan? Kenapa terlambat? Nah, seperti itu nanti saya akan jelaskan di slide apa berikutnya, Bapak Ibu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi saat kita menggunakan restitusi, banyak hal-hal positif yang didapatkan anak. Kemudian teori kontrol dirinya memegang kontrol. Jadi anak itu memegang kontrol saat kita menjalankan restitusi itu. Dia mengambil kesalahan, dia juga yang mau berubah. Nanti saya akan jabarkan. Kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini konsekuensi dari restitusi adalah konsep disiplin, identitas, sukses. Oke, iya. Apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Pernah tidak mendengar tentang peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin pasti jawaban kita adalah tentang kesehatan dan keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara budaya positif di sekolah, ya kan, pasti kita akan menerapkan yang namanya disiplin positif tadi, dimulai dari keyakinan kelas. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, ya kan, ada nilai-nilai kebajikan universal yang mendasarinya. Apa itu nilai-nilai universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak kita di sekolah ini melakukan disiplin diri, dia ada yang ingin dicapainya, yaitu yang kita mau ajarkan yaitu nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, apa itu nilai universal, Bapak Ibu? Ini dia. Nilai kebajikan universal itu yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika dia menjalankan keyakinan kelasnya, disiplinnya, berarti anak itu sudah berdimensiasi sudah berdimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu anak itu mandiri, sudah pasti. Ketika dia melaksanakan keyakinan kelasnya, pasti dia mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau dia peraturan kelas sama peraturan sekolah, biasanya yang dia sudah mutlak yang disepakati oleh kepala sekolah, guru, ya kan Bapak Ibu. Murid tidak boleh mencampurnya, ya kan Bu. Jadi tinggal ikuti aja, itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Kemauan anak itu kita tanya kemauan anak itu. Misalkan, ayo nak, keyakinan kelas seperti apa yang kita mau ciptakan? Jadi Bu, tahapan-tahapan mau contoh membuat keyakinan kelas yang akan disepakati anak, dimulai dari membuat kesepakatan keyakinan kelas berdasarkan peraturan kelas yang sudah ada. 2, mencatat semua masukan para murid. Jadi kita lebih bertanya kepada murid, maunya seperti apa, ya kan? Konsekuensinya seperti apa? Misalnya terlambat, kita buat datang tepat waktu dan siap belajar. Konsekuensinya apa? Kita buat. Nanti anak itu misalnya pujuk, nggak boleh lari. Masih nanti ada kan anak-anak yang membuat nanti kan, nggak boleh makan permen karet,
kertas besar di papan tulis Bapak Ibu. Nah, itu kemauan mereka seperti apa. Jadi setelah mereka sudah baru meninjau kembali masukan dari mereka, terus kita koreksi kan Bapak Ibu, kita evaluasi, kita cocokkan. Jadi ketika baru kemudian menyusun kesepakatan kelas membentuk keyakinan kelas. Setelah disepakati, diyakini. Nah, jadi ketika disepakati, kita yakini nilai kebajikan itu, disiplin positif tadi, tidak boleh terlambat, nggak nampak di situ ya, tidak datang tepat waktu dan siap belajar, doa sebelum dan sesudah belajar, menyimak pembelajaran guru, baru angkat tangan jika ingin bertanya, kemudian empati terhadap teman, baru terakhir jagalah kebersihan. Jadi Bapak Ibu menyusun kesepakatan kelas, membentuk keyakinan kelas, ganti kata negatif menjadi kata positif. Contoh, jangan terlambat menjadi datang tepat waktu dan siap belajar. Ternyata dalam membuat keyakinan kelas, disiplin di dalam kelas tidak boleh menggunakan kata tidak dan kata jangan. Ya Bapak Ibu, jadi misalnya di peraturan kelas ada jangan dan tidaknya, tapi untuk keyakinan kelas kita hilangkan, kita jadikan kata yang positif itu. Kemudian keyakinan kelas diletakkan di dinding Bapak Ibu, jadi agar mudah terlihat. Jadi keyakinan kelas itu yang disepakati tadi diyakini menjadi agar disiplin itu dapat diterapkan di kelas itu, seperti itu dengan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Oke, selanjutnya, nah ini tadi misalnya peraturan, apa itu keyakinan, kenapa kenapa dibilang keyakinan, kenapa nggak peraturan? Kalau dia peraturan, jangan datang terlambat, dilarang mengganggu orang lain, selalu kembalikan buku ke tempatnya, mengantri tertib masuk kelas, jangan buang sampah sembarangan. Jadi pada keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya itu tanggung menghormati orang lain. Jadi kalau anak itu tidak datang terlambat, berarti dia sedang melakukan nilai kebajikan, yaitu menghormati orang lain, tertanam sendiri dalam dirinya. Itu yang mau ditumbuhkan kepada anak. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan apa yang ingin kita timbulkan, ya kan, kepada anak? Menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, dilarang mengganggu orang lain, berarti kan kita harus berempati, tidak boleh membuli kan Bapak Ibu. Baru selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kita mengajarkan nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab, mengantri tertib masuk kelas, yaitu menghormati orang lain dengan tidak mendorong kawannya sampai terjatuh. Itu kan seringnya anak-anak kelas rendah lagi kan Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus membuat keyakinan kelas yang dengan nilai kebajikan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, nilai kebajikannya jagalah kebersihan dan menciptakan tanggung jawab, ya kan? Menimbulkan tanggung jawab, keyakinan diri. Oh, keyakinan kelas ini kalau saya datang terlambat berarti saya tidak menghormati orang lain. Oh, kalau saya mengganggu orang lain berarti saya tidak menghormati diri saya dan orang lain, seperti itu. Ini yang paling menyentuh Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Beda dengan kalau kita belajar biologi, ada namanya sandang pangan kan Bapak Ibu. Tapi ini berbeda. Kalau boleh saya mendesak air mata, ternyata ini menyentuh sekali bagi kita guru dan orang tua. Apa itu maksudnya? Kenapa bisa sampai seperti itu? Iya Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau adalah anak murid kita yang melakukan kesalahan, ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Jadi misalnya ada dia
5 kebutuhan dasar manusia itu, 1 kebutuhan bertahan hidup. Apa saja? Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Jadi itu yang sedang pangan tadi Bapak Ibu. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misal, anak yang tidak dapat kasih sayang, pasti dia capek, cari perhatian ya Mas. Perhatikan, kalau ada anak dia melakukan kesalahan, ya ada tuh, tapi saya lupa sebetulnya. Tapi biasanya ada murid yang dia memang melakukan sesuatu melakukan kesalahan itu karena dia kurang kasih sayang. Contoh apa ya? Saya jadi lupa. Ada yang Bapak bisa Bu contohkan? Kalau yang dia anak, mungkin ada kasus-kasus anak kita yang dia kalau dia kekurangan kasih sayang, biasanya kesalahan apa yang dia lakukan? Coba Bu, Ibu mau jawab berapa? Misal kalau anak di rumah lah caper sama kita, biasanya dia ngapain? Iya, teman. Kasih sayang. Iya. Contohnya kalau disuruh suka merantau gitu. Perhatian kurang ya. Perhatian kurang. Oh iya, pas sekali. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Mama Rafa. Iya betul. Dia pasti bandel, disuruh nggak mau, ya kan ada aja ininya. Apalagi kalau dia udah punya adik, biasanya gitu kan, kalau di sekolah pun gitu. Nah, dia merasa kayak apa namanya, kok aku nggak ya. Apalagi kalau dia daya tangkapnya lambat, ya kan? Dari anak yang berpikir cepat, ya kan? Pasti dia ada merasa aku kok nggak diperhatikan ibu, ya kan? Pasti di setiap kita, guru dan orang tua pasti pernah mengalami posisi ini, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, tadi yang kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Contoh anak-anak yang tadi mengkompas, kita tanya, kenapa anak melakukan itu? Ya kan? Pasti dia bilang, aku nggak makan tadi Bu. Ya kan? Pasti nggak makan kemarin jajan Bu. Jadi berarti dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar bertahan hidup, makanan, nggak dapat jajan. Itu yang menimbulkan dia melakukan kesalahan tadi. Jadi sebenarnya anak ini bukan ada yang jahat, nggak ada yang benar-benar jahat sebenarnya, ya kan? Cuma kita belum tahu ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dalam dirinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Sama ini modelnya caper juga, cari perhatiannya gini. Coba ada yang mau biar enak kita ya kan Bu, apanya ini dimensiasinya. Coba siapa yang bisa mencontohkan Bu kalau penguasaan anak, kalau dia ingin menunjukkan dia hebat? Jawabannya Enggak. Kalau anak dia ingin menunjukkan dia hebat, dia melakukan pelanggaran, contohnya kesalahan yang seperti apa? Mungkin kan kalau kelas tinggi sering ya kan, dia merasa dirinya pengen diakui kalau dia hebat gitu. Coba kasus yang kita pernah alami di kelas Bunia contohnya. Kalau menurut saya, biasanya kalau anak ini ya bagian yang kebutuhan Kemampuan. biasanya kesalahannya itu sebenarnya bukan lebih kesalahan ya, mungkin dia silang gitu. Biasanya dia sebenarnya kayak pintar, cuman berusaha itu mendatangi kawannya gitu. Ini loh jawabannya, ini loh
jawabannya. Padahal secara tidak langsung dia itu sebenarnya udah buat kelas itu ribut, karena kadang ada murid ini yang memang nggak mau diajarin sama dia gitu. Jadi mungkin memang dia memang pintar, dan rata-rata memang yang saya lihat anaknya tuh pintar yang seperti itu, cuma dia nggak bisa diem. Nah, berusaha mengajari temannya walaupun sebenarnya temannya itu tidak ingin diajari, mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Lia atas partisipasinya. Iya Bapak Ibu, tepat sekali. Biasanya anak yang merasa dirinya ingin diakui, dia pasti menonjol ya kan? Nah, dia ingin, saya aja Bu. Nah, saya lagi contoh tadi, inilah punya saya, ini punya aku 100, nah, ya kan? Ini punya aku 100, atau dia mengejek, di sana dia mengejek temannya. Nilai plus 100 mereka berapa? Ya kan, pasti seperti itu ya kan Bu? 60 katanya itu. Aku lah hebat katanya. Biasanya kan anak seperti itu ya kan Bu? Apalagi SD. Iya pasti gitu. Kita semua pasti pernah mengalami anak yang seperti ini. Baru yang keempat, kebebasan. Jadi saat anak melakukan kesalahan di kelas, contoh waktu saya buat video kebebasan, kebutuhan untuk adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misal, kebebasan ini gini, Bu bosan kali Bu main kita belajar di kelas aja, iya kan? Nah, dia milih, nah gitu. Bu sekali kita main apa Bu? Nah gitu dia. Jadi dia bosan sama orangnya. Nah itu kan kadang-kadang kita nengok lagi, ini anak kok mentiku ya. Nah ternyata anak itu yang mentiku itu, anak yang melakukan itu, ternyata dia butuh kebebasan. Dia nggak dapat kebebasan, mungkin di rumahnya dia tidak bebas. Jadi saat di sini dia ingin, di ekspektasi dia belajar itu nggak di kelas aja. Bu, kapan-kapan bisa kalau kita Bu. Jadi dia, dia ingin seperti ini Bu. Contoh ya, dia permisi pas pelajaran kita. Bu, permisi ke toilet sampai 100 kali, sampai 10 kali. Pernah ya? Nah, ngapain? Untuk mungkin pun coba membasah-basahi rambutnya aja. Ada ya Bapak Ibu, pernah lah mungkin kita kan, permisi deh, kok berulang-ulang ya kan? Nah, berarti dia ingin bebas, dia ingin nengok-nengok di luar. Ada Bu anak seperti itu, kesal ya kan? Pasti. Tadi kan gini, orang kita tanya, kenapa nak? Dari mana? Sakit perutnya? Enggak Bu, katanya. Nah, jadi dia keluar itu untuk mencari kebebasan, kesenangan yang dia, kebebasan beda ya sama kesenangan, kebebasan, ingin bebas seperti itu Bu. Yang kelima, kesenangan. Ketika anak melakukan kesalahan, mungkin karena dia membutuhkan kesenangan, kebutuhan merasa senangnya tidak didapatkannya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Makanya Bapak Ibu, kita kan sekarang dituntut untuk belajar sambil bermain supaya anak merasa senang. Nah, banyak kasusnya. Contoh ini, saat pelajaran kita ada anak yang lempar kertas, tawa, kan Bu, pasti kita ngalamin main-main pesawat-pesawatan. Nah, disitulah dia ternyata dia membutuhkan yang namanya, dia tidak mendapatkan kebutuhan merasa senang. Dia kurang kelima kebutuhan dasar itu, kesenangan itu dia tidak ada dalam dirinya. Jadi dia mencari itu ketika di kelas. Jadi sebenarnya memang anak-anak itu melakukan kesalahan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam dirinya. Di sinilah peran kita sebagai guru Bapak Ibu dan orang tua juga. 5 posisi kontrol guru. Penghukum pertama, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman. Mungkin selama ini kita menganggap sebagai teman ini tepat ya, bahwasanya anak merasa sama kita, ternyata itu tidak tepat posisi kontrol teman ini. Nanti saya akan jelaskan. Keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Jadi pada posisi kontrol guru, posisi
posisi ideal itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan baca satu-satu itu Pak Ibu, saya akan menjelaskan. Ketika kita guru dan orang tua memposisikan kita sebagai posisi kontrol guru penghukum, misalnya tadi berdiri menghormati bendera, menulis satu buku bertuliskan saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Ternyata itu bukanlah posisi kontrol guru yang tepat. Itu contohnya. Pembuat merasa bersalah. Saya sering juga melakukan ini. Sebelum saya belajar ini, ternyata saya sering. Ya Allah nak, ribut kali, nggak kasihan kalian sama ibu ya. Ibu udah capek jelaskan. Ibu udah capek nak, nanti suara kalian kedengaran sama bapak semua. Pasti ibu dimarahin. Nggak kasihan kalian sama ibu. Pasti sering ya, pasti ada. Kalau saya sering melakukan ini sama anak murid kemarin juga. Ya Bapak Ibu. Jadi pembuat merasa bersalah itu gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah mama mau juga gini ya. Ya kan Bu? Oh ya kan Bu? Ya kan? Gimana Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajari kamu, tidak kasihan ya sama ibu. Nah, itu adalah posisi kontrol yang kurang tepat. Lalu teman, mungkin selama ini kita menganggap kalau posisi teman itu membuat anak menjadi relax ya, kamu menjadi dia terbuka. Ternyata enggak. Ada anak yang kalau kita jadikan teman malah semakin kurang aja. Ya kan? Anak murid saya dulu. Bu ini apa tulisannya? Nah, seperti itu. Contohnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Silakan dulu. Tolong bantu ibu ya. Ini ya. Gitu. Itu ada contoh posisi kontrol sebagai teman. Yang kelima, pemantau. Pemantau ini, Fajar contohnya. Fajar, kamu masih ingat kesepakatan kelas apa saja? Kamu sudah tahu konsekuensinya jika tidak memperhatikan dengan baik saat pembelajaran. Jadi pemantau ini dia lebih ke berdasarkan kesepakatan tadi dia dalam kelas. Bukannya dia kalau salah ya sudah ada konsekuensi, seperti itu pemantau. Jadi dia tidak ada hubungan dengan teman, dia seperti profesional tapi tegas begitu ya kan, pemantau ya kan Bapak Ibu. Kemudian manajer, inilah yang diharapkan kita semua orang tua baik guru melakukan ini, posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana ini? Jadi dengan kita menggunakan posisi kontrol manajer, kita akan mengetahui anak ini akan langsung tahu ya, apa kamu mengetahui kesalahanmu nak? Jadi dia menyadari sendiri. Kita yang bertanya, kita tanyakan, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Jadi dia pasti jawab, ya kan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi dia cari, ya Bu, saya nanti tidak seperti ini lagi Bu, saya berjanji saya akan seperti ini. Muncul sendiri nanti Bapak Ibu. Jadi kalau kita memposisikan posisi kontrol guru sebagai manajer, kita akan mengetahui sendiri dan perubahan itu datang dari anak itu sendiri. Ternyata, dan saya juga baru mengetahui itu setelah belajar. Ya kan Bapak Ibu, belajar disiplin positif semua ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama di sini belajar untuk menerapkan budaya positif kepada anak kita di sekolah maupun di rumah. Ya Bapak Ibu, pendekatan restitusi masuk lagi Kak, ini sudah mau di akhir biasanya. Terakhir nanti segitiga restitusi. Pendekatan restitusi seperti apa pendekatan restitusi? Jadi Bapak Ibu, restitusi ini adalah tindakan yang paling baik dan posisi gurunya harus sebagai manajer. Segitiga restitusi
restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan murid terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, lebih ke diskusi, kita berbicara dari hati ke hati, dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Jadi tidak kita jauhkan hukuman-hukuman itu. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, guru seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi pendekatan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun jika konsekuensi pun tidak efektif, terakhir Bu, jadi restitusi ini digunakan jika konsekuensi sudah tidak efektif, tidak berjalan. Jadi maka restitusi adalah pilihan terbaik, berdialog dengan anak. 9 ciri-ciri restitusi. Sebagai orang tua dan guru, ini adalah ciri-ciri restitusi yang ketika anak melakukan kesalahan, inilah dia ciri-ciri dari restitusi yang tepat. Nah, jadi ketika kita menjalankan restitusi tadi, anak itu belajar dari kesalahannya, bukan menebus kesalahan. Jadi ketika kita menjalankan segitiga restitusi, dia akan belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungannya dengan kita, dengan teman-temannya yang disakiti misalnya, ya kan? Kalau dia sengaja bertengkar dengan temannya. Ketiga, menawarkan bukan memaksa. Kita tanya, jadi nak, apa tindakan yang tepat? Ya kan, yang kamu bisa lakukan. Misalnya seperti itu, nanti akan saya tahapannya Bapak Ibu, akan saya jabarkan di slide selanjutnya. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Inilah tahapan ciri restitusi yang tepat. Nah, kenapa kita menggunakan restitusi? Ini akan kita akan mendapatkan ini dari tahapan restitusi tadi. Menuntun untuk melihat kedalaman diri, karena mencari kebutuhan dasar, ya kan? Kita tidak tahu kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya. Jadi kita tahu kan? Oh, mungkin dia pengen bebas, pengen senang. Ketujuh, berfokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Oh, ya sudah, nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Pasti kita bilang kayak gitu biasanya kan? Nah, itu dia. Jadi kita tidak pada karakternya, bukan tindakannya. Itu salah, kamu tidak boleh begitu. Ternyata, ya ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Itu apa-apa. Tapi jangan lagi dibuat seperti itu, Bu. Ya. Kemudian berfokus pada solusi. Ketika kita menggunakan restitusi, kita berfokus mencari solusi, bukan menyalahkan anak. Jadi anak akan merasa yang dilakukannya itu tidaklah terlalu fatal seperti itu, tidak membuat dia merasa down. Kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Pastikan kalau dia berbuat salah, dia seakan-akan terpisah dari kawan-kawannya, kan Bapak Ibu? Dikucilkan dia, tidak seperti dia bu, ini pasti anak-anak jadi tidak mau memisahkan diri kepada dia. Jadi kalau kita menggunakan restitusi, anak akan kembali pada kelompoknya. Ini dia Bapak Ibu tahapannya. Jadi kita bisa terapkan ini Bapak Ibu. Inilah dia tujuan akhirnya. Ini sudah di akhir ini, harus selesai. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Pertama, jadi saat kita melakukan segitiga restitusi, saat melakukan ketika anak melakukan kesalahan, itu kita harus pertama menstabilkan identitas. Contoh, misal setiap yang tadi saya bilang, ya nak, tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya kan? Itu manusiawi. Ibu juga pernah dulu zaman sekolah mengganggu teman, misalnya. Jadi distabilkan identitasnya supaya dia tidak menjadi orang yang gagal tadi, dia menjadi orang yang sukses. Bahwasanya kesalahan itu masih bisa membentuk dia menjadi yang lebih baik.
validasi tindakan yang salah. Kita tanya, ketika dia melakukan kesalahan, kamu tentu punya alasan kenapa, mengapa melakukan itu. Pasti dia akan jawab dengan sendirinya, ya Bapak Ibu. Iya Bu, tolong dilakukan Bu. Nah, langsung kita nanya, iya Bu, tadi saya Bu, gini Bu, Bu, kan gitu. Nah, jadi inilah tindakan yang harus kita lakukan Pak Ibu sebagai guru dan orang tua ke depannya untuk menerapkan ini kepada anak. Ketiga, menanyakan keyakinan apa yang tadi sudah kita, keyakinan universal dan keyakinan nilai-nilai kebajikan tadi ya, keyakinan kelas. Coba misalnya Cahaya, keyakinan kelas apa yang menurut kamu yang belum kamu tunjukkan? Nah, bakal disebutnya. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Kita ingatkan. Makanya keyakinan kelas itu apa dulu? Tadi kan kita buat. Mereka kalau ada yang berkesalahan, kita tanya. Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, ingat Bu, coba sebutkan. Kalau udah ingat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ingat semua. Disebutkannya satu-satu. Kemudian disebutkannya satu-satu. Kelima, baru kita tanya. Menurut kamu Cahaya, keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Ya kan? Dia akan jawab, iya Bu, misalnya dia mengganggu kawannya. Iya Bu, empati terhadap teman. Pasti gitu dia menjawab. Nah, karena kemarin saya sudah menerapkan itu, jawaban anaknya seperti itu Bapak Ibu. Baru kita tanya, menanyakan keyakinan kelas, terus juga kita tambah juga pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya isi hatinya. Ya kan, boleh kita tanya. Nah, kamu mau yang seperti apa? Memang sulit Bapak Ibu. Seperti ini nggak semudah itu. Kadang-kadang kita melihat anak-anak ini ya kan, memiliki bermacam karakter dan tingkah laku. Pasti pelan-pelan kita sama-sama. Pelan-pelan kita menerapkan ini saat anak melakukan kesalahan. Pertama, kita menstabilkan dulu supaya kita stabil, emosi kita tidak meledak-ledak, dan dia juga merasa dia tidak gagal. Kemudian menanyakan alasan dia melakukan itu apa. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, keyakinan kebajikan yang seharusnya dilakukannya. Dia misalnya harus jadi orang yang empati, bertanggung jawab, yang tadi kan Bapak Ibu. Iya, oke. Selanjutnya, iya, sampailah kita di penghujung. Ini kesimpulannya Bapak Ibu. Inti dari budaya positif dan penerapan membuat keyakinan kelas dan penerapan menjalankan segitiga restitusi itu tujuannya itu ini Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan ini apa yang bacanya tak lupa. Sekolah yang kita cita-citakan. Salah adalah sekolah yang dicita-citakan. Tujuannya itu yaitu lingkungan yang aman dan nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah, akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter anak. Jadi tujuan disiplin positif itu Bapak Ibu sebenarnya untuk menciptakan kita supaya lingkungan aman ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada peraturan dan keyakinan kelas di rumah, kalau kita nggak buat peraturan kelas, pulang jam sekian, buka bajunya, masukkan ke ember, pasti akan langsung lari lagi mencuci, keluar main-main, guli panas-panasnya kan Bapak Ibu, nggak makan ya kan, nggak makan, nggak ganti baju. Cuma karena kita menerapkan peraturan, jadi peraturan itu bukan hanya di sekolah, keyakinan itu juga harus kita ciptakan juga di rumah, gitu. Jadi untuk apa? Supaya lingkungan yang aman dan nyaman bisa kita ciptakan berbasis disiplin di sekolah, akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter anak. Ya Bapak Ibu, kita sudah masuk di sesi materi terakhir. Kepada Bapak Ibu, saya berikan
sesi tanggapan dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan dari pemahamannya yang sudah didapatkan tadi, boleh Bapak Ibu. Ya, saya persilakan, ada yang mau? Iya, Ibu, boleh Ibu diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini tadi kita lihat bahwa ada tentang anak hadir tepat waktu. Anak hadir tepat waktu. Mengatakan terlalu jangan terlambat, hadir tepat waktu. Oh, itu ini. Ya. Nilai bajikan. Jadi di sini apalagi kelas rendah, kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3. Mengingat siswi kita ini kan jarang mandiri. Saya kira bagus sekali ada 2 perwakilan orang tua ada di sini. Waktu bagaimana dia datang tepat waktu sementara orang tuanya itu belum bangun pagi. Nah, orang tuanya belum mempersiapkan sarapannya. Jadi permohonan kita bagi ibu yang 2 ini hadir, coba dulu buat contoh bahwasanya anak kita jangan dulu terlambat tiap pagi, antar tepat waktu. Nah, karena ini memang betul-betul orang tua juga sangat berperan. Tidak mungkin kita tiap hari mengatakan tepat waktu ya nak. Nah, sementara orang tuanya kayak saya bilang tadi belum bangun, belum ada sarapan. Nah, dan anak-anak juga kurangnya kemandirian itu pengaruh orang tua. Sini saya pakaikan baju. Nah, ini kan budaya yang kurang baik juga. Nah, letak bajunya, suruh anak itu pakai sendiri. Nah, sehingga di sekolah juga kurang merepotkan guru gitu, karena habis dari kamar kecil, anak-anak mendatangi guru, pakaikan tali pinggang, pakaikan celana. Itu kan kurangnya kemandirian. Jadi saya kira pertemuan hari ini dengan hadirnya kedua ibu ini cukup positif. Terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan. Jadi gini Bu, tantangan kita untuk anak murid mungkin di setiap kelas itu berbeda-beda ya Bu ya. Jadi bagaimana jika sebagian guru ini kan saya lihat ini penerapan yang cukup baik gitu kan, tapi banyak juga mungkin sebagian besar guru-guru mungkin ada yang kurang terima gitu, karena kan ada orang yang iyalah mungkin di kelas rendah anak-anak itu sudah bisa gitu untuk diarahkan, sementara kalau di kelas tinggi itu kan mungkin dia punya egonya masing-masing gitu kan. Jadi bagaimana untuk kita itu supaya berupaya semua guru bahkan semua warga sekolah itu menunjukin adanya apa yang namanya budaya positif. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Astri, ya terima kasih kepada Bu Diri juga tadi yang sudah menanggapi. Ya, untuk pertanyaan Ibu Astri, itulah tadi Bu, kenapa kita menciptakan budaya positif ini, penerapan ini kepada ibu-ibu dan orang tua, karena supaya kita menjadi tauladannya, kita menjadi contohnya, ya kan? Jadi kita dulu yang memperbaiki diri di sekolah dengan tidak datang terlambat misalnya, meskipun saya juga pasti kan ada misalnya pas hujan, ada itu biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita datang cepat ya kan Bapak Ibu, ya kan? Jadi kita dulu baru kita berkolaborasi sama seperti membuat keyakinan kelas tadi. Kita buatlah seperti ini diskusi, kita sesama warga sekolah, kita sepakati keyakinan kelas, keyakinan peraturan sekolah, keyakinan sekolah. Boleh kita buat Ibu sesama guru, boleh secara kolaborasi. Tepat sekali kalau sudah ada yang menyuarakan seperti itu, tinggal enak kita ya kan Bapak Ibu, kita terapkan nanti. Semisal kita sepakati keyakinan peraturan sekolah kita, datang pukul sekian, ya kan? Nah, baris di depan menyambut anak-anak bersalam, ya kan? Baru
membalaskan anak-anak itu kan memang selalu kita lakukan. Nah, artinya kita buatlah dia menjadi pembiasaan yang berkelanjutan, yang konsisten, yang diawali dari diri kita sebagai guru. Paham saya Bu? Karena saya memang di kelas rendah sama anak di kelas tinggi itu beda cara penanganannya, nggak sama. Masih keluar ini, masih mau main cerita sedikit. Ada misalnya gitu, misalnya saya pasti beda sama yang di kelas tinggi. Dia sudah bisa memanajemen dirinya ya kan, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Dia udah tahu pikir, tinggal dia kalau melakukan kesalahan berarti 5 kebutuhan dasar itu aja. Ya kan tidak dapat dia. Jadi kuncinya Bapak Ibu agar budaya positif tadi dapat diterima menjadi disiplin positif, kan dia dari susahnya budaya positif itu kan. Agar bisa kita ciptakan disiplin positif ini, kita mulai saja dulu dari diri kita, dari kelas kita, agar ya teman-teman yang lain juga ikut secara tidak langsung. Kalau yang baik kan pasti diikut ya, pasti oh begini, nggak mungkin nggak diikut. Kalau yang baik ya kan ada pasti nanti muncul sendiri intrinsiknya, nilai intrinsik tadi Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Dia datang tepat waktu melakukan disiplin positif karena menghargai diri sendiri, karena dia merasa dia tanggung jawab, dia guru. Saya guru, saya bertanggung jawab atas berat saya nggak boleh terlambat, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begitu. Jadi kita munculkan dulu dari diri kita bersama-sama, baru kita bersinergi lah. Boleh nanti kita buat diskusi lagi, forum untuk mensepakati itu. Boleh nanti kita konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Boleh, saya senang sekali dengan ide seperti itu. Jadi nggak sia-sia nanti ilmu yang kita dapat ini kan Bapak Ibu. Itulah kenapa saya juga membaginya kepada rekan-rekan warga sekolah, teman sejawat saya dan wali kelas murid saya, supaya kita bersama-sama menjadi lebih baik ke depannya, menjadi guru yang dirindukan dan dicintai ya kan, murid-muridnya, dengan memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan murid. Iya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Aduh saya senang sekali ibu-ibunya mau berbagi pendapat aktif ya kan. Jadi saya tuh jadi kayak kesannya ilmunya itu lengket gitu. Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan Bapak Ibu, kesediaan Bapak Ibu hadir di sosialisasi atau dimensiasi tugas saya, aksi nyata, tugas dimensiasi aksi nyata pemahaman budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Semoga kita dapat menerapkannya secara konsisten dan menjadi guru yang berpihak pada murid, ya kan, dengan menuntut segala kodrat dan kebutuhan yang ada pada murid dan anak-anak kita. Ya. Terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Manginar Simamora, sebagai rekan Bu Nora Altika, CGP Angkatan 11 Kota Tebing Tinggi. Saya akan mengutarakan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Nora Altika, yaitu tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi, terutama tentang disiplin positif dan untuk menjalankan keyakinan kelas
dan saya juga akan melakukan posisi kontrol sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi dalam pelanggaran terhadap murid. Selamat buat untuk Bu Nora Altika dalam menyelesaikan programnya. Mantap.